Makanya orang-orang yang tidur tanpa dosa itu tidurnya tenang, Pak, Bu. Banyak orang gelisah itu cuma dua saat tidur gelisah. Satu karena dunia, yang kedua karena maksiat. Jadi kalau Anda terlampau mikirkan dunia, capek ke bawah tidurnya. Orang sudah istirahat, ini masih memikirkan dunia. Bahkan dalam tidurnya masih ngobrol dunia. Gajiku kapan dibayar? Gajiku kapan dibayar? Dalam tidur. Jadi kalau tidur saja sudah tidak menjadi nikmat, maka kapan istirahatnya? Sama dengan pelaku maksiat. Ada orang yang bahkan dalam tidurnya masih mencela orang lain. Gara-gara kamu ini katanya, nunjuknya ke istri dia. Saat tidur. Jadi kalau dalam tidur saja tidak bisa bertaubat, maka kapan Anda bisa mendekat kepada Allah? Nah, ada orang-orang yang tidurnya enak. Ya, makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur istighfar. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas, baca al-mulk. Al-mulk baca. Demi Allah saya katakan, tidur tenang nanti. Tenang. Kalau Anda tidak bangun lagi esok harinya, nikmat tidurnya. Ketika Allah perintahkan sholat kepada kita, apakah sengaja bentuknya perintah? Sholat! Ke zuhur, adzan lagi asar. Ke asar, adzan lagi maghrib. Ke maghrib, adzan lagi isya. Kalau orang hanya menganggap ini sebagai perintah, maka sholat itu akan hanya menjadi beban dalam hidupnya. Jadi beban saja, capek yang tunaikan begitu. Kenapa? Karena nggak paham esensi. Nggak ngerti. Bicara baca perintah itu, jangan dilihat perintahnya. Lihat hikmah di balik perintah itu. Kenapa diminta sholat? Langsung diperkenalkan oleh Allah. Hayya 'alas sholat. Lewat suara muadzin. Ayo sholat. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Falah. Dengan sholat aku jamin aku akan berikan kesuksesan kepada hidupmu. Aku berikan kebahagiaan dalam jiwamu. Jadi ternyata ketika diminta sholat, sholat itu pengantar pada sukses dan bahagia. Karena itu ketika ada perintah, pahami pasti ada kebahagiaan. Ingat pesan saya ya, ketika Anda terbersit ingin berubah jadi lebih baik, di situ Anda mendapatkan anugerah tertinggi yang tak ternilai. Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tolong jangan gadaikan cinta Allah dengan dunia, itu nggak ada tandingannya. Kalau Anda kemudian akan berubah jadi baik dan harus berhadapan dengan meninggalkan dunia Anda, demi Allah kalau saya boleh sarankan, pilih cinta Allah. Ketika Anda dicintai oleh Allah, maka semua akan mengikuti dalam kehidupan Anda. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya materi? Allah. Siapa yang punya kesembuhan? Allah. Siapa yang punya obatnya? Allah. Siapa yang punya semesta? Allah. Jadi ketika Anda ikuti hukum Allah, Anda mendapatkan cintanya, maka semua yang terkait dengan dunia, Anda akan mendapatinya. Tapi kalau Anda pilih dunia, maka dunia jadi besar di hadapan Anda, cinta Allah akan jauh dari Anda. Anda yang seringkali mempelajari urusan dunia, malam pertama di dunia, coba cek persiapan Anda malam pertama di alam kubur. Apa kira-kira yang terjadi? Saat diantarkan dengan banyak orang, ditinggalkan sendirian, suasana tidak ada yang menemani. Demi Allah saya katakan, belum bisa menjamin hidup hingga esok hari. Kalau sudah tahu hidup kita tidak aman, maka setidaknya di bulan ini, ayo kita mulai perbaiki diri kita. Yuk sebelum diwafatkan, coba ingat-ingat dulu itu. Belajar untuk menangis ya, jangan terlalu banyak ketawa. Coba malam ini menangis, tak mampu besok, tak mampu lagi besok. Kalau tidak mampu lagi, coba tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Itu insya Allah ada kebaikan-kebaikan bisa didapatkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang baik yang punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Maaf ya teman-teman, kalau kaya di dunia jangan bangga dulu, karena selesai meninggal kekayaan itu sudah selesai, hilang. Karena hidupnya sementara. Tapi kalau di akhirat kan abadi sifatnya, nggak ada meninggal lagi. Jadi kalau Anda misalnya fakir di akhirat, itu fakir terus. Kalau kita kaya dunia dan disebut miskin dunia, nggak usah khawatir. Kalau sudah meninggal, statusnya sama, almarhum. Tempatnya sama, kembali ke tanah. Dan nggak ada yang dibawa. Coba cek teman-teman Anda, adakah yang meninggal dikuburkan dengan rumahnya, mobilnya, asetnya, bahkan handphonenya? Pernah dengar ada orang bikin wasiat, sayang, kalau papa wafat, kuburkan dengan handphone ini. Kalau kangen, miskol aja. Nggak ada. Silakan. Semua nggak ada, selesai statusnya. Tapi kalau Anda miskin urusan akhirat, miskin selamanya. Kalau kaya, kaya selamanya. Makanya orang takwa itu takut kalau ke akhirat punya masalah, sering dia istighfar.